Selamat pagi saudara-saudara. Kita kembali berjumpa di hari Jumat 18 Juni 2021. Mari sebelum kita memulai aktivitas, demikian juga untuk anak-anak yang akan mengikuti pembelajaran online bersama anak-anak kita, saudara-saudara kita berdoa terlebih dahulu mendengarkan renungan pagi. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami akan mulai dan mengawali pagi hari ini Jumat dengan pembacaan firman-Mu yang menjadi petunjuk untuk kami bisa hidup benar, karena kebenaran meninggikan derajat bangsa. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk bisa melihat kebenaran Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini Jumat 18 Juni 2021 diambil dari kitab Amsal 14 ayat 34. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia berbunyi, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Saudara-saudaraku, menurut laporan tahunan PBB mengenai World Happiness Report yang dilansir pada 20 Maret 2021 yang lalu, ada 5 negara, Finlandia, Islandia, Denmark, Swiss, dan Belanda, menduduki 5 negara peringkat teratas negara yang paling bahagia di dunia ini. Penilaian ini berdasarkan hasil survei Sustainable Development Solution Network yang memakai 3 indikator utama, yaitu life evaluation, positive emotions, dan negative emotions. Contoh, Finlandia selama 4 tahun terakhir menduduki peringkat sebagai negara paling bahagia. Sementara Indonesia menempati peringkat ke-82, naik 2 tingkat dari tahun sebelumnya 2019. Yang membuat Indonesia naik peringkat di tengah pandemi ini adalah karena masyarakatnya, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia, selalu diajak bersyukur di tengah pandemi corona yang masih berlangsung sampai 2021 ini. Nah, saudara-saudara, bagaimana hubungan kebahagiaan warga negara dengan kejahatan? Justru sebaliknya, 5 negara yang paling bahagia tersebut menduduki peringkat sebagai 10 negara yang sangat baik dalam indeks tentang persepsi korupsi. Kelima negara di atas itu memiliki indeks kriminalitas yang rendah, dan dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan warga negara tersebut sangat berhubungan dengan kesadaran untuk tidak berperilaku jahat dan korup. Perilaku adil dan benar menjadi nilai hidup atau value untuk meningkatkan kualitas kebahagiaan hidup. Sebaliknya, dapat kita perhatikan negara-negara yang indeks kriminalitasnya sangat tinggi adalah negara yang indeks persepsi korupsinya paling rendah, sekaligus negara yang paling tidak bahagia di antara negara-negara di dunia. Nah, kembali kepada Indonesia, dikenal sebagai negara yang religius
dengan mendaftarkan 6 agama: Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi yang boleh dianut oleh warganya. Tetapi mengapa bermacam kriminalitas dan korupsi tetap menjadi persoalan di negara kita? Pertanyaannya, apakah menganut suatu agama tidak berkaitan dengan nilai hidup yang dianut? Kedua, mengapa orang-orang yang beragama, yang mengaku beriman, tetapi sekaligus orang yang sulit berperilaku adil dan baik? Persoalannya pasti bukan terletak pada agama yang dianut, melainkan penghayatan, pengajaran iman sebagai nilai hidup. Jika kehidupan beragama kita hanya sebatas ritual, kegiatan semata-mata, keagamaan semata-mata, dan hanya sebatas mengejar keuntungan berupa berkat, maka kita masih jauh dari perilaku menjadikan iman atau ajaran agama sebagai nilai hidup. Semua agama mengajarkan tentang kebenaran, keadilan, dan kasih. Dan inilah nilai hidup yang seharusnya dihidupi oleh umat beragama. Saudaraku, bukankah Tuhan Yesus telah memberi berkat yang terbaik bagi setiap orang percaya tanpa meminta atau mengejarnya? Tuhan Yesus memberi kehidupan yang kekal, bahkan Roh-Nya dicurahkan agar setiap orang percaya menjalani kehidupan yang lebih bernilai, yaitu hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak terang dan berperilaku dalam kehidupannya. Karena itu, marilah semakin kita giat sekarang melakukan kebaikan dan kebenaran. Bangsa dan negara kita akan terberkati dengan keberadaan kita di negeri ini dalam melakukan kebenaran dan kebaikan. Sudah saatnya bagi kita memberi kontribusi yang baik bagi negara Indonesia dengan perilaku hidup yang baik benar sebagai garam dan terang dunia. Jika kita menginginkan agar hidup kita bahagia dan tenang, maka hidupilah kebenaran yang telah diajarkan Tuhan Yesus. Setialah pada perbuatan kebenaran, hindarilah perbuatan jahat, sebagaimana renungan kita yang mengatakan seperti teks di atas, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Hal ini mau mengatakan bahwa orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang mampu membawa keharuman bagi bangsa, membawa keharuman bagi keluarga. Tetapi jika seseorang lebih memilih hidup dalam dosa atau kejahatan, maka ini menjadi noda bagi bangsa, keluarga, dan masyarakat sekitar. Karena itu, hendaklah kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran, supaya dengan kehadiran kita, keluarga, dan bangsa menjadi terberkati. Selamat beraktivitas di pusaran zaman di hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kebenaran Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan aktivitas. Demikian juga proses belajar mengajar anak-anak kami Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya nama Tuhan kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.